Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru penggerak dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Hakim Sardi Brutu, calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Berikut ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku yang saya lakukan setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman kepada pendidik untuk selalu terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, tidak semua keadaan zaman yang terjadi dijadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka tinggal. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat dan karakter mereka. Sementara, kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidik harus menyesuaikan kebutuhan siswa dengan keadaan zaman yang dialami. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan tidak boleh kaku dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, murid adalah objek pembelajaran, di mana guru yang menjadi pusat pembelajaran. Nah, istilah ini disebut dengan teacher center. Keberhasilan pembelajaran didasarkan atas nilai kognitif siswa. Siswa yang tuntas KKM dianggap sudah berhasil dalam pembelajaran. Berikutnya, hanya fokus menyelesaikan ketercapaian materi dan mengkesampingkan karakteristik dan pemahaman siswa dan fokus mengutamakan suasana kelas yang nyaman. Apa yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul ini? Dari pemikiran yang saya alami atau setelah mempelajari modul 1.1, saya menemukan bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada anak. Yang ketiga, guru harus memperhatikan karakteristik anak di dalam pembelajaran. Perilaku yang harus diubah. Yang pertama, menyusun pembelajaran yang menenangkan bagi siswa. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat
Anda terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang dapat diterapkan tentunya harus dengan pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran ini adalah berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta melibatkan siswa sebagai student center. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat. Pembelajaran juga mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Demikian refleksi yang bisa saya lakukan. Terima kasih.